Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aga kareban anakku memuare ang kamoki pada marasi di simanang nawadiki simak guru si dia guru temaka para luna aguru ngagaro aguru bahasa ogi leco ada. Anak-anakku, riolona guruange melo sika maparingerang. Nareko masuki bolai pakai ki masker. Biasa aleta bisa 5 pakai sabung. Riolona naribun rina gau ketak ya rega jama-jamata. Aja tasi lele si bilaki si kira-kira si dimetere ya rega na lebih si dece-dece nareko de toga ga para luta onroki bolai tajagai aleta tajagai sumpulolota nilodoaki bareko amangi nawat dini pungalatala napabelaiki pole rilasa virus corona. Anak-anakku makedai toriolota rilale papasena alai CDE risesena engkai cede mapadeceng sampeangi maigae risesena engkai maiga makasolang. Ambillah yang sedikit, bila sedikit itu membawa kebaikan. Tolak yang banyak, bila yang banyak hanya akan mendatangkan kerusakan. Papasan tersebut bermakna materi yang sangat dibutuhkan sebagai pelengkap kebutuhan hidup, namun materi janganlah dijadikan sebagai tujuan hidup. Biarlah sedikit materi tetapi halal dan mempunyai berkah daripada melimpah tetapi tidak halal yang hanya akan mendatangkan ketidaktenangan hidup. Anak-anakku pak kita maca riolona guruange meloka jolo makutana lauri di manang. Angka pura mangkaling leco-leco ada, angka gamis sengi agar riaseng leco-leco ada. Nah, benar. Itu yang pakai baju merah pintar. Leco-leco ada itu dalam bahasa Indonesia adalah majas. Ada yang tahu majas? Naikia riolona guruangero meloka jolo molingia gurua mapura laloe. Tengaramo piga guruang minggu labae. Agurua minggu labae ya naritu ada cuku na ada cenga. Ada cuku ia naritu ada ia na puadai sedie tomatoa lauri ana apona gawae lauri surona rilain na to papaimang. Ada cenga ada ia na puadai ana apoe lauri tomatoana pasikulai lauri guruna suroe lauri punggawana rilain natopa pemang makuto baro pemang lapisan sosial masyarakat Bugis angkaryasa masyarakat Arung angkaryasa masyarakat Tosama nenia angkatoriasa masyarakat Ata. Nah makunrona narekomelo kimite pemang video Pak Guruangiro tabuka YouTube napata keti Guru Lontara Project. Tasapa nih ada cuku, nah ada cenga, ya angkai tapana pak bicara maku kue. Adapun tujuan pembelajaran hari ini, 1. Setelah mempelajari materi hari ini, siswa dapat memahami majas dalam bahasa Bugis. 2. Setelah mempelajari materi hari ini, siswa dapat membedakan majas dalam bahasa Bugis. 3. Setelah mempelajari materi hari ini, siswa dapat membuat majas dalam bahasa Bugis. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, majas adalah cara melukiskan sesuatu dengan jalan menyamakan dengan sesuatu yang lain, kiasan. Pada prinsipnya,
majas yang dipakai dalam bahasa Indonesia juga dipergunakan dalam bahasa Bugis yang biasa disebut leco-lecoada. Majas ialah bahasa kias atau bahasa indah yang dipergunakan untuk meningkatkan kesan atau efek dengan jalan memperkenalkan serta memperbandingkan sesuatu benda atau hal tertentu dengan benda atau hal lain yang lebih umum. Aja namita, langsung kita lihat jenis-jenis majas. A half hours later. Ada 4 majas yang biasa muncul dalam masyarakat Bugis. 1. Majas perbandingan. 2. Majas pertentangan. 3. Majas pertautan. Dan 4. Majas perulangan. Leco-leco ada masih dina. Enero sidi. Majas perbandingan. Ribage menjadi telu. 1. Antitesa, yaitu gaya bahasa yang mengandung gagasan-gagasan yang bertentangan dengan menggunakan kata-kata atau kelompok kata yang berlawanan. Contoh, Orwane makunrai, anana tomatoa, turum maneng makita pak golo ritana lapange. Pakolingi, Orwane makunrai, anana tomatoa, turumana makita pak golo ritana lapange. Nah, coba perhatikan majas tersebut. Orwane makunrai, anana tomatoa, turumana makita pak golo ritana lapange. Nah, dia menggunakan kata yang berlawanan. Orwane makunrai, anana tomatoa. 2. Asosiasi, yaitu gaya bahasa yang memperbandingkan sesuatu benda dengan benda lain. Contoh, Iaro anak JPE papale kalosi ripolo duai. Pakolingi, Iaro anak JPE papadai kalosi ripolo duai. Anak JPE papadai kalosi ripolo duai. 3. Personifikasi, yaitu gaya bahasa yang menggambarkan benda-benda mati atau barang yang tidak bernyawa seolah-olah memiliki sifat-sifat manusia. Contoh, Depa gagai pigau naikia watue tulijoka nadena nawanawai agaga nalaloye. Pakolingi, Depa gagai pigau naikia watue tulijokai nadena nawanawai agaga nalaloye. Gaya bahasa yang menggambarkan benda-benda mati atau barang yang tidak bernyawa seolah-olah memiliki sifat-sifat manusia. Watue joka. Nah, seperti itu ya. Majas yang kedua, pertentangan. Ribage menjadi telu. 1. Hiperbola, yaitu gaya bahasa yang menyatakan sesuatu secara berlebih-lebihan. Contoh, Larina la samade papada bila takkajoe. Pakolingi, Larina la samade papada bila takkajoe. Nah, coba perhatikan. Larina la samade papada bila takkajoe. Nah, ini kan berlebih-lebihan ya. Manusia tidak mungkin bisa berlari seperti kilat ya, seperti itu. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. 2. Litotes, yaitu gaya bahasa yang menyatakan kebalikan daripada hiperbola, yakni memperkecil atau memperlemah atau memperhalus keadaan. Contoh, lepaki mai ribola-bola jongke. Pakolingi, lepaki mai ribola-bola jongke. 3. Ironi, yaitu majas yang menyatakan makna yang bertentangan atau sebaliknya dengan maksud berolok-olok atau menyindir. Contoh, masuli-suli ka papa jewe ripasae, apa banna de gaga pa jena kajue. Pakolingi, masuli-suli ka papa jewe ripasae, apa banna de gaga pa jena kajue. Nah, coba perhatikan. Jadi majas ini dia menyinggung secara halus ya. Mungkin dia sedang makan sayuran, namun mungkin kurang asin
atau tidak asing ya. Jadi dia mengatakan masuli-suli kapa pak jewe ripasae apa mana degaga pak je na ye kajue. Seperti itu. 3. Majas pertautan. Berbagai mencaji apa. 1. Alusi, yaitu gaya bahasa yang menunjuk secara tidak langsung ke suatu peristiwa atau hal dengan menggunakan peribahasa yang sudah umum. Contoh, aja muancaji cakke ao lauri padamu rupa tahu. Pakolingi, aja muancaji cakke ao ripadamu rupa tahu. 2. Eufisme, yaitu gaya bahasa yang halus sebagai ungkapan yang dirasakan kasar. Saya ulangi, eufisme yaitu gaya bahasa yang halus sebagai ungkapan yang dirasakan kasar. Contohnya, de upak guru ko utambai mi acamu. Pakolingi, de upak guru ko utambai mi acamu. 3. Sidekdok pars prototo, yaitu gaya bahasa yang menyebutkan sebagian untuk maksud keseluruhan. Jadi dia membicarakan yang kecil tapi mewakili yang banyak. Contohnya, si pungena riruntuk minau dekna nangka jumpa bulu matana. Pakolingi, si pungena riruntuk minau dekna nangka jumpa bulu matana. 3. Sinekdok totem pro parte, yaitu gaya bahasa yang menyebutkan keseluruhan untuk maksud sebagian saja. Contoh, turumanangi pak benuai lau makita ita pak golo. Turumanangi pak benuai lau makita ita pak golo. Nggak mungkin kan satu kampung turun semua menonton untuk nonton pemain bola. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Yang keempat, majas perulangan. Ribage menjadi 2. 1. Repetisi, yaitu gaya bahasa yang menggunakan perulangan bunyi, suku kata, atau bagian kalimat yang dianggap penting untuk memberi tekanan dalam sebuah konteks yang sesuai. Contohnya, engkalingai, engkalinga madecengi papasenna tomatoai. Pakolingi, engkalingai, engkalingai madecengi papasenna tomatoai. Jadi majas ini menekankan pada kalimat atau pada kata engkalingai. Yang terakhir 2. Pleonasme, yaitu gaya bahasa yang menggunakan kata tertentu yang sebenarnya tidak perlu ada. Contohnya, mata uluku mitai yaro anana nalepoe oto. Pakolingi, mata uluku mitai yaro anana nalepoe oto. Nah, anak-anakku pak kita maca ero nanange upaletur ki aguruang agar yasang leco-leco ada ya rega majas. Situngena yaro ada dae tuliri pake moiri lalem ngasih pak bicara ngetak idi togie naiki ha dek miri sengi makada iae adae aga asena na iya nakatana tomak guru bahasa ugi jaji madecen nih nareko pada melo ki mak guru manang bahasa ugi nasaba nareko tania dijagai bicara ugi nih kenapa le nareko tania makukue upan apa le minggu pa emang ketui bunur lela melo pak guru ki lompugi makoni ron anakku salamat kita pada salamat ki wali-wali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.